Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semester 6 konsentrasi fisika yang sedang mengikuti perkuliahan dengan saya. Seri perkuliahan fisika lingkungan pertemuan yang kedua ini saya akan memaparkan dalam bentuk video ya. Topik kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan. Lebih khusus kita akan bahas tentang hukum fisika yang ada di lingkungan. Sebelum masuk ke materi, saya awali dulu dengan apa itu lingkungan. Mungkin Anda sudah memahami sebagai mahasiswa IPA ya, yang semester 6 sebentar lagi akan melakukan PPL. Pada kesempatan kali ini harus menguatkan konsep gitu ya. Jadi kalau kita berbicara lingkungan, mungkin kita akan sekilas berpikir bahwa lingkungan adalah komponen yang terdiri dari biotik dan abiotik gitu ya. Itu definisi yang benar. Definisi yang lain, lingkungan itu adalah kombinasi ya, kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam ya, seperti tanah, air, energi. Ini adalah komponen abiotik ya, mineral serta flora dan fauna. Nah, ini baru masuk ke biotik yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam laut. Nah, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Jadi yang kita maksud di sini adalah lingkungan adalah kombinasi atau interaksi antara alam ya dengan manusia, di mana manusia itu akan menciptakan suatu aturan untuk memanfaatkan lingkungan itu. Berarti dengan demikian bisa dikatakan rusak ataupun kebermanfaatan dari lingkungan itu adalah bergantung pada manusia kita sendiri. Oke, lingkungan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Ya, gitu ya. Dengan lingkungan yang indah, asri, nyaman, itu akan membuat hati senang. Berbanding terbalik jika lingkungan itu adalah tempat yang kumuh, polusi di mana-mana, itu akan membuat suasana menjadi kalut gitu ya. Kemudian, organisme harus beradaptasi dan bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan, termasuk iklim panas dan dingin. Ya, mereka adalah entitas termodinamika yang ditandai oleh aliran energi. Oke, ini berkaitan dengan interaksi antara makhluk hidup, manusia dan alam gitu ya. Tentu saja di sana nanti akan ada proses adaptasi gitu ya. Nah, adaptasi yang vital itu adalah berkaitan dengan indera, terutama adalah suhu panas dingin. Nah, berkaitan dengan suhu panas dingin ini pasti kita akan membayangkan atau menghitungkan dengan konsep-konsep ilmu fisika, yaitu tentang termodinamika. Di semester 6 ini kebetulan Anda akan mempelajari lebih dalam mengenai ilmu-ilmu termodinamika ini ya, karena ada mata kuliah tersendiri yaitu mata kuliah termodinamika. Nanti kita akan membahas ini sekilas ya. Mungkin nanti akan dibahas lebih dalam di termodinamika. Jadi tingkatan energi transfer energi ini ya, jadi kalau kita berinteraksi itu pasti ada transfer energi. Nah, ini konsep-konsep yang akan kita bahas adalah hukum termodinamika, kemudian prinsip transfer energi. Nah, ini adalah subnya, yaitu nanti kita singgung sedikit mengenai hukum radiasi Wein dan Stefan Boltzmann. Untuk yang C ini, hukum radiasi Wein dan Stefan Boltzmann ini mungkin juga akan dibahas lebih dalam di mata kuliah fisika modern gitu ya. Kebetulan juga di semester ini kayaknya kalau tidak salah diajarkan mata kuliah fisika modern. Oke, yang pertama kita bahas mengenai hukum termodinamika ya, gitu ya. Jadi di alam ini adalah muncul prinsip kesetimbangan gitu ya. Jadi hukum termodinamika yang pertama berbunyi bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dimusnahkan, tetapi dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi ini definisi yang paling umum gitu ya.
Jadi kalau kita berbicara energi itu pasti bersifat kekal ya. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah dalam bentuk yang lain. Jadi itu statement itu adalah yang disebut sebagai hukum pertama termodinamika, atau istilahnya adalah kekekalan energi. Menurut hukum pertama, energi dalam suatu benda dapat ditingkatkan dengan menambahkan kalor ke benda atau dengan melakukan usaha pada benda. Oke, ini adalah persamaan umum dari hukum termodinamika yang pertama. dQ sama dengan du plus dw, gitu ya. Ini kalau kita terjemahkan, dQ itu adalah kalor panas, aliran panas, setara dengan du, energi dalam sistem, ditambah dw. Dw ini adalah usaha. Jadi yang kita bayangkan ya, jadi kalau ada suatu sistem gas, misalnya ada suatu sistem lingkungan gitu ya, ini akan meningkat energi dalamnya ya, jika ditambah atau ada aliran kalor yang masuk ya, dan ada usaha yang masuk juga gitu ya. Nah, usaha yang dihasilkan gitu. Jadi di sini adalah begitu juga persamaan ini itu tidak meninjau, tidak baku ya, maksudnya itu arahnya itu nanti bisa berubah-ubah ya gitu ya. Jadi kalau sistem menerima kalor, ini berarti alirannya adalah dari lingkungan ke sistem. Kalau sistem melepas kalor, berarti alirannya dari sistem ke lingkungan. Nah gitu ya. Begitu juga dengan usahanya. Sistem melakukan kerja, berarti sistem itu telah memberikan kerja ke lingkungan. Kalau sistem menerima kerja, berarti lingkungan itu memberikan kerja ke sistem. Nah, energi dalam itu adalah energi sistem. Ini tidak berpindah ya. Ini berkaitan, misalnya saya contoh suatu gas. Nah, gas ini tentu saja dia partikelnya atau molekulnya itu bergerak sangat acak ya. Jadi energi yang ada di dalam gas itu adalah energi dalam. Siapa energi dalamnya? Minimal adalah energi kinetik ya. Jadi energi yang dimiliki oleh sistem itu sendiri. Kemudian hukum kedua termodinamika ini berbunyi bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Mungkin kalimat ini sudah jelas bahwa secara alami panas itu mengalir pasti dari keadaan yang suhu tinggi dan suhu rendah. Kalor tidak bisa mengalir dari rendah ke tinggi secara spontan, secara alami. Bisa mengalir seperti itu dari rendah ke tinggi itu kalau ada energi eksternal yang mempengaruhi sistem itu. Sebagai contoh misalnya mesin refrigerator atau kulkas ya. Itu berarti suhu ruangan yang ada di dalam kulkas itu dipaksa ya, diturunkan. Artinya ada energi yang dibuang ke lingkungan. Nah, siapa yang membuang lingkungan? Tentu saja adalah energi listrik. Gitu ya. Nah, jadi dengan energi listrik berarti suhu di dalam ruangan itu dipaksa untuk berpindah dari keadaan suhu dingin menuju ke lingkungan yang suhunya lebih panas. Nah, berkaitan dengan konsep seperti ini, maka dimunculkan teori tentang efisiensi pada mesin kalor. Ini ditemukan oleh fisikawan asal Prancis ya, yaitu Sadi Carnot ya, Carnot biasanya disebut itu, atau mesin Carnot. Nah, ini dia mengatakan bahwa efisiensi itu merupakan perbandingan dari suhu hasil ya. Jadi energi yang dihasilkan, kerja yang dihasilkan dibandingkan dengan energi masukannya ya. Kita tahu bahwa kalor itu sebanding dengan suhu. Kalau suhu tinggi, kalornya mengalir dari suhu tinggi berarti suhunya tinggi. Kalau menuju ke suhu rendah berarti T-nya yang rendah gitu ya. Nah, kalau ini didefinisikan mengemukakan bahwa dalam kerja mesin kalor yang dilakukan oleh suatu sistem diperoleh dari energi yang ditransfer antara satu reservoir pada suhu lebih tinggi dan suhu lebih rendah.
itu tidak dapat dengan sendirinya menuju ke arah yang berlawanan kecuali jika tindak lanjut oleh agensi eksternal. Ya, jadi kerja yang dihasilkan dari sistem kalori itu adalah merupakan aliran energi ya yang masuk dari suhu tinggi menuju ke suhu rendah ya. Nah, kemudian tidak berlaku kebalikan kecuali ada gaya eksternal dari luar gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, hukum fisika yang berkaitan dengan lingkungan itu adalah konsep entropi. Ya, jadi entropi ini biasanya disimbolkan dengan huruf S. Ya. Konsep entropi ini menunjukkan tingkat ketidakberaturan pada sistem, gitu ya. Ketidakberaturan pada sistem. Ketidakberaturan ini sangat berkaitan dengan kemungkinan perubahan keadaan, gitu ya. Jadi tingkat ketidakberaturan ini ada hubungannya dengan perubahan keadaan. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Ini adalah benda solid ya, entropi meningkat saat padatan meleleh. Jadi ketika ini ada benda solid, susunan atomnya atau ini adalah kristal, Anda sudah mengerti ya dan memahami bahwa padatan itu tersusun atas kisi dan basis ya. Ini adalah kisi dan basisnya. Susunan seperti ini kita sebut sebagai titik-titik kisi. Kalau ini ditempati oleh atom atau basis, maka akan membentuk suatu struktur kristal. Kalau seperti ini susunannya adalah sama dan akan sama terus pada sisi yang lain atau berkelanjutan sampai tak hingga. Ini adalah struktur padatan. Ketika meleleh ya, susunan dari atomnya ini atau partikel ini menjadi goyah atau istilahnya adalah berantakan seperti ini. Nah, ini dikatakan pada peristiwa ini akan meningkatkan entropinya dari keadaan yang tenang menjadi keadaan ketidakberaturan. Ini kenapa? Karena di dalamnya itu ada ketambahan energi panas. Maka partikel ini kecenderungannya mengalami atau meningkatkan getarannya. Ya, sehingga jarak antar partikelnya mulai berubah sehingga menentukan wujud dari zat dari padat menjadi mencair atau meleleh gitu ya. Ketika padatan atau cairan ini sudah jadi cair kemudian dipanaskan lagi, maka akan terjadi proses atau peristiwa mendidih ya, maka partikel ini akan terlepas menjadi gas. Nah, ketika menjadi gas lagi tentu saja di sini akan muncul ketidakberaturan lagi gitu ya. Maka di sini juga dikatakan entropi meningkat. Beberapa contoh yang lain berkaitan dengan peningkatan entropi adalah ini yang sudah saya singgung, padatan yang meleleh, cairan yang mendidih, jumlah molekul gas yang meningkat gitu ya. Kemudian meningkatnya suhu sistem. Oke, berkaitan dengan jumlah molekul yang gas meningkat, kita bayangkan satu kontainer partikel ini terdiri atas 2 molekul, 2 atom boleh. Nah, ini ketika saya tambahi partikel yang lain, misalnya ada tambah 5. Nah, ini kalau kita bayangkan suatu gas itu secara ideal itu bergerak secara acak. Nah, kemungkinan terjadi tumpukan itu adalah sangat besar sehingga akan meningkatkan laju gitu ya. Nah, sehingga istilahnya adalah meningkatkan entropi atau menuju ketidakberaturan gitu ya. Nah, kalau suhu jelas ya, jadi dengan menambahkan suhu artinya menambahkan kalor, maka akan meningkatkan energi dalam. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan energi atau hukum fisika yang ada di lingkungan selain termodinamika adalah transfer energi. Ini kalau kita berbicara transfer energi, pasti Anda sudah memahami di semester 1 kalau nggak salah saya sudah pernah menyinggungnya, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi gitu ya. Jadi kalau kita berbicara konduksi, yang kita bayangkan itu adalah pada material padatan gitu ya. Konduksi termal ini adalah proses di mana energi dapat ditransfer antara dua titik pada material pada suhu yang berbeda ya, pada material padatan. Nah, pada padatan ini dicapai melalui getaran molekul. Oke, jadi transfer energi ini adalah ketika suatu padatan dikenai panas ya,
maka padatan itu akan mengalami meningkatkan getaran ya. Kemudian getaran dari satu sisi akan meningkatkan getaran pada sisi yang lain, sehingga secara keseluruhan nanti partikel semuanya itu akan bergetar. Nah, di situ dikatakan nampak bahwa ada aliran energi, energi getaran, energi mobilitas, atau energi kinetik, bisa energi rotasi atau energi gerak pada partikel. Nah, jadi ketika panas merambat dari ujung satu ke ujung yang lain, berarti partikel itu semuanya telah melakukan getaran atau vibrasi gitu ya. Kemudian berarti bisa dikatakan pada transfer konduksi ini tentu saja perpindahan panas kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikelnya, karena partikelnya hanya berdiri pada satu posisi kemudian melakukan getaran, meningkatkan getaran. Kemudian yang kedua adalah konveksi. Konveksi ini terjadi pada dua zat, yaitu cair dan gas. Ya, konveksi adalah proses transfer energi panas melalui gerakan fluida. Fluida ini dapat berupa cair dan gas, contohnya terjadi angin darat dan angin laut. Ini adalah konveksi secara alami. Padahal konveksi itu mungkin ada dua ya, yang secara alami dan yang dibuatan ya, konveksi buatan. Ini kalau konveksi buatan berarti suhu panas itu dipaksa berpindah ya, misalnya dengan gerakan tangan atau ditiup gitu ya. Nanti ada aliran panas atau partikel pembawa panas itu telah berpindah gitu ya. Kemudian radiasi ini adalah energi dapat ditransfer dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya, dari satu titik ke titik yang lain melalui ruang hampa. Nah, ini kalau kita berbicara dengan gelombang ya energinya. Nah, nanti akan dibahas lebih detail mengenai perpindahan panas ini pada proses radiasi melalui hukum pergeseran Wien dan hukum Stefan Boltzmann. Oke, hukum pergeseran Wien ini adalah ini hubungan antara zat panas atau material yang suhunya tinggi. Ketika dia memancarkan radiasi energi panasnya dalam bentuk gelombang, maka akan terukur berapakah panjang gelombang yang dipancarkan. Sehingga si Wien ini merumuskan ada hubungan yang berbanding terbalik ya dengan suhu dan panjang gelombang, yaitu lambda kali T sama dengan suatu konstanta. Berarti bisa dikatakan suatu material yang suhunya tinggi maka dia akan memancarkan panjang gelombang yang lebih pendek gitu ya. Nah, oke, kalau Stefan Boltzmann ini adalah persamaan atau menghitung laju radiasi. Nanti Anda akan dibahas lebih detail di materi termodinamika. Oke, sekian saja video dari saya. Semoga bisa menambah wawasan Anda, menambah pengetahuan Anda gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.